Saya ikut merumuskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Kita mau kritik lebih jauh. Roy Suryo ini orangnya terlihat sangat seolah-olah seakan-akan. Jadi dia si yang paling merasa. Si yang paling merasa pintar, si yang paling merasa cerdas, si yang paling merasa banyak tahu, si yang paling merasa ahli. Coba perhatikan video-videonya itu. Jadi bagaimana kemudian dia ikut dalam kisru ijazah palsunya Pak Jokowi. Dia merasa bahwa dengan analisa telematikanya, dengan analisa yang menurut dia ada perbedaan foto, ada perbedaan tanda tangan, dan mengikuti juga apa yang disampaikan oleh Rismond, seolah-olah Roy Suryo banyak mengetahui, ya kan? Apa yang jelas ijazah ini tidak benar. Ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu, harus sudah membuktikan secara teknis, benar-benar laboratorium forensik atau putusan pengadilan. Kalau ini siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa keluar-keluar. Setuju. Kalau ini belum tentu. Yang jelas ini masih sangat dini sekali. Oke. Ya, saya jangan katanya mungkin katanya. Bukan katanya. Mungkin, Ini resmi. Katanya. Gini. Itu loh, katanya. Yang jelas gini, Mas. Terus pembuktiannya dilempar ke pihak lain. Jadi gini ya. Bukan pihak lain, saya juga membuktikan. Anda yakin menuduh ini palsu ya? Anda yakin? Oh iya, karena benar Pak pengacara. Karena gini. Dia yang menuduh palsu nih. Udah kita bisa jerat dia nih sekarang ini. Oleh, karena ini adalah temuan software. Temuan software mengatakan jangan temuan software, ini temuannya Roy Suryo kan gitu loh. Ya temuan software, benar kan? Sebentar, nanti saya berikan kesempatan. Yang jelas saya bisa baca software, Mas. Dugaannya itu, jadi jangan banyak salah juga. Ini foto siapa? Gitu loh. Nah, foto yang tidak tepat kalau itu disebut fotonya orang yang ada pada namanya. Siapa orang itu? Diduga? Atau diduga ini ada namanya. Sepupunya? Apa? Sepupunya. Yang namanya? Ya, kan tahu kan namanya? Namanya siapa sebut? Inisialnya DBU. Dia berani sebut. Jadi gini, Mas ya, ini ijazah tahun 85 terbit. Betul. Sedangkan saudara siapa namanya tadi itu? Lah kan buatnya lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Oke lah, sudah. Lahirnya tahun 77 kan? Betul, saya tahu. Ya berarti dia baru usia 14 tahun. Siapa namanya? Jadi nggak masuk logika. Jangan sesat. Membuatnya bukan tahun 85. Jadi anak usia 14 tahun fotonya setua ini. Ini penyesatan. Come on Roy Suryo, udahlah. Ini belakangan waktu dia dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, dia mengatakan bahwa dia memberikan kuliah gratis kepada para penyidik. Ya, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dibuat dengan niat baik agar Indonesia itu terlepas dari dikucilkan ke dunia internasional karena kita tidak memiliki undang-undang dalam bidang e-commerce. Jadi pasal-pasal itu adalah misalnya untuk 32 dan 35. Itu misalnya untuk seseorang ngirim bukti transfer kepada itu. Tapi bukti transfer direkayasa, diudak-udik. 1 juta dijadikan 10 juta. Nah, itu yang dipidana. Ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Rismond, Rifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektroniknya nggak ada, sama saja dengan kita tiba-tiba Bang Rustam ini tiba-tiba dituduh melakukan pembunuhan, tapi mayatnya nggak ada. Ini menurutku adalah sebuah gaya komunikasi yang menurutku sangat terlihat bahwa orang ini adalah orang yang eksistensialis, narsistik, ingin diakui dan merasa bahwa dia memiliki pengetahuan yang lebih luas. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya tidak pantas untuk dijadikan rujukan gitu. Jadi guys, coba kita perhatikan Roy Suryo semakin kesini semakin memperlihatkan ketidakwarasannya dalam berpikir gitu. Dalam debat-debat dialog interaktif, podcast, dia selalu menyanggah bicaranya orang. Dia selalu nyeletup, dia selalu bicara seolah-olah dia sangat pakar dan sangat mengetahui banyak hal gitu. Forensik, silakan. Padahal sejujurnya banyak sekali offside yang dimiliki oleh seorang Roy Suryo. Ya, aku nggak mau bicara track recordnya ya. Dia punya sejarah sebagai menteri dan dia juga punya sejarah sebagai seorang kriminal gitu yang kemudian pernah keluar di penjara, ya dimasukkan di penjara karena masalah-masalah yang seperti ini juga gitu kan. Nah, jadi maksudku sebenarnya orang-orang membaca Roy Suryo ini perspektifnya seperti apa sih dalam memahami soal ijazahnya Pak Jokowi? Kenapa dia begitu getol? Kenapa dia dengan
dengan narasi bahwa seolah-olah dia memiliki kemampuan untuk membaca seolah-olah inilah kebenaran, inilah fakta. Dia memaksakan opini publik untuk mengikuti kemauannya. Sampai dia bilang, hey, jangan lupa loh, Undang-Undang Informasi Elektronik ya, ITE ya, kita tahu itu. Dia juga bagian dari orang yang mendesain, yang membuat draftnya, dan dia sangat paham undang-undang tersebut. Sehingga itu dia menyampaikan ke teman-teman polisi, hati-hati menggunakan pasal ini, jangan sampai terjadi kriminalisasi. Merumuskan undang-undang informasi dan transaksi elektronik, jangan sembarangan menggunakan pasal itu untuk mempidanakan orang. Lo yang bikin draftnya, lo yang ikut waktu lo jadi anggota DPR RI untuk mendesain undang-undang ini, itu urusan lo. Lo mau bilang lo paling ahli di bidang itu, lo paling tahu maksud dari undang-undang itu urusan lo. Tapi kalau memang ada pasal yang kemudian bisa dipakai untuk menjerat lo, ya itu kan lo harus terima. Sebenarnya kalau dalam perkara, perdata dulu harus didahulukan. Oh, enggak ada, Pak. Ada, Beda perdata dengan pidana, beda, Pak. Betul, dimensinya perdata berbeda. dulu diselesaikan, baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau yang perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdataannya yang uji itu siapa? Nah itu, Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana, Pak. Oke. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada, ya. Ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Ya. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari Universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan semua. Oke. Kemudian Perdata yang duluan, Pak. menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini itu, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini, nanti dikirimkan ke kejaksaan. Pak, ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Emangnya kalau lo yang buat draft undang-undang itu atau lo yang ikut berkontribusi menciptakan undang-undang itu, lo kebal hukum? Ya enggak kan? Anda mau bilang bahwa oh pasal itu terjemahannya seperti ini. Itu ketika Anda menyusun sebagai anggota DPR, berarti kan logika Anda adalah logika politik. Tapi dalam konteks proses hukum, ya tentu hakim atau jaksa penuntut umum itu punya perspektif hukum, kan gitu. Jadi jangan karena seolah-olah Roy Suryo merasa bahwa dia yang ikut mendesain undang-undang ini, maka dia kebal hukum. Ya nggak bisa dong. Soal Anda punya tafsir yang berbeda, itu urusan Anda. Nanti perdebatannya di pengadilan. Ngapain Anda mau bilang bahwa Anda dikriminalisasi? Bagaimana di pasal 31, 32 sampai dengan 35 itu seolah-olah tidak bisa menjerat Anda? Ya kalau memang fakta hukumnya Anda bisa dijerat, Anda mau mengelak. Anda mau mengatakan bahwa saya ini yang merumuskan. Karena Anda yang merumuskan berarti nggak bisa Anda dijerat. Ya nggak bisa seperti itu kan logika berpikirnya. Tapi jadinya semakin berlarut-larut begitu. Bukannya malah menemukan titik terang, malah makin kusut, Bang Freddy. Loh, justru proses hukum ini akan menjawab semua itu. Percaya deh sama saya. Kalaupun itu ditunjukkan nih, orang-orang yang tadi itu tidak akan pernah puas, tidak akan pernah percaya. Karena logika mereka itu emang nggak nyambung. Dia hanya berdasarkan kotak-katik, tidak memegang dokumen asli, tidak pernah melihat dokumen asli, kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Jadi kan logikanya nggak nyambung. Mereka tidak percaya dengan UGM. Ya, apakah pernah ada kasus UGM satu saja pernah menerbitkan ijazah palsu? Apakah mereka tidak berpikir waktu tahun berapa itu? Tahun 85 itu, apakah mereka tahu bahwa Pak Jokowi ini akan jadi presiden sehingga mereka ikut terlibat pemalsuan itu? Itu kan logika sederhana. Begitu loh. Jadi memang harus ya, selain memang hukum ini akan menjawab siapa yang benar, siapa yang salah di sini, ini orang-orang juga harus di proses hukum harus dikasih pelajaran, baik pembelajaran kepada mereka maupun pembelajaran kepada publik agar tidak gampang-gampang dengan mudah membangun narasi menyerang kehormatan orang lain. Oke, Bang Haji. Nah sekarang guys, coba kita telisik dan telusuri Roy Suryo, Tifa, Rismon, udah track record urusan belakang gitu. Tapi maksud saya begini, karena mereka berani menyatakan sebagai orang ahli, mereka berani mengatakan bahwa mereka pakar, mereka adalah saintis, akademisi, mau melakukan penelitian terkait isu ijazah Pak Jokowi, berarti mereka juga harus siap menerima resiko untuk kemudian dicap oleh publik atau dicap bagi pakar-pakar yang lain sebagai orang-orang yang sebenarnya juga salah dalam mentafsirkan dan salah dalam berujar gitu. Contoh, ketika mereka begitu banyak menghina Gibran, melecehkan Jokowi, mendiskreditkan, menjatuhkan nama baik dan reputasi seorang mantan presiden, ya,
Banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka yang kemudian merumuskan dan membuat kalimat-kalimat dan juga kegiatan-kegiatan yang biar anak kecil pun tahu bahwa itu benar-benar menjatuhkan harga diri seorang Pak Jokowi. Terus hari ini mereka bilang itu atas nama demokrasi, hari ini mereka bilang itu atas nama kritik, atas nama pengetahuan. Sorry, aku pikir demokrasi tidak semurah dan segampang itu. Aku pikir kritisisme itu bukan dalam konteks menjatuhkan harga diri orang gitu. Undang-undang juga mengatur tentang bagaimana kemudian citra diri, harga diri, reputasi, serta personal orang itu kemudian tidak dirusak, tidak diganggu, tidak dibuat semacam terjadi kejatuhan gitu kan. Itu juga harus kita hargai gitu loh. Karena mungkin kalau saya sebenarnya udah kontak dengan ahli digital forensik dari Amerika, Dr. Ismon udah kontak dengan Jepang, Dr. Tifa juga udah dapat. Intinya adalah mereka siap bantu, tapi memang ketika di Indonesia baru ada Lab 4 dari Polri, mungkin next kita harus punya pikiran ke depan. Oke, tapi kalau sekarang ke depan itu negara-negara seperti Amerika, Kanada, Virginia bahkan dia punya Virginia namanya adalah Virginia Department of Forensic Science. Bahkan Filipina pun udah pernah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang kita tunggu hasil dari Lab 4, kita hormati, tetapi harus terbuka, ijazahnya ditunjukkan ke masyarakat dan setidaknya kita bisa lihat hasilnya detail Mbak, kayak kita uji lab. SGOT, SGPT berapa, gula darah berapa, jangan hanya hasilnya itu satu kalimat saja, ini asli atau ini tidak asli. Kalau hasil itu detail rinci, insya Allah kita hormati, tapi kalau hasil itu tampak mengada-ada ya jangan begitulah gitu hasilnya. Oh, Pak Jokowi bukan lagi masyarakat biasa, dia pejabat, dia di Danantara. Guys, beda ya kalau dia sebagai presiden yang murni langsung menjadi pejabat publik. Tentu sangat tidak elok ketika pejabat publik melaporkan warga negaranya gitu. Tapi dia sebagai Danantara itu tidak seperti pejabat publik yang memang bersentuhan langsung dengan kegiatan dan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kita harus melihat bahwa Pak Jokowi itu sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang juga harus memberikan pendidikan politik dan hukum kepada warga negara. Jadi nggak boleh Bang Roy Suryo kemudian mengubah desain sekarang seolah-olah kalian dikriminalisasi. Ini bahasa kasarnya aku ingin mau bilang Roy Suryo dan kawan-kawan sebenarnya lagi panik, lagi berusaha untuk menenteramkan keadaan. Paling bagus sebenarnya adalah Roy Suryo, Tifa dan juga Rismon itu mengendurkan gerakan dan menyatakan saja permohonan maaf. Karena isu ijazah ini kan juga saya yakin dan percaya kalian tidak akan pernah mendapatkan kemenangan di pengadilan. Karena terserah Anda mau bilang kriminalisasi, Anda mau bilang bahwa sudah ada desain, sudah ada agenda kecurangan, itu udah itu penilaian orang yang selalu menjadi korban dan selalu kalah pasti akan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Tapi hukum tetaplah hukum, tafsir tetaplah tafsir, pandangan tetaplah pandangan, opini tetaplah opini. Jadi pertimbangkan baik-baik Om Roy Suryo, minimalisir lagi terlalu banyak bicara di media publik karena terlalu kesini semakin offside cara berpikir Anda. Anda jangan lagi menjadi orang yang terlalu menggunakan metode cocok logi. Itu satu, tolong dihilangkan. Yang kedua, stop merasa seolah-olah seakan-akan seolah-olah Anda pandai, seolah-olah Anda mengetahui banyak hal, seolah-olah Anda sangat pakar di bidang ini. Sebab di luaran sana banyak yang menertawakan Anda, banyak yang kemudian menganggap bahwa Anda ini semakin kesini semakin bodoh terlihat. Kalau Anda kurang berkenan, Anda bisa tonton video ini dan berikan kritik di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.